Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling mulia. Ketika beliau mau berkeluh kesah kepada Allah, maka apapun curhatan beliau pasti merupakan hal yang besar. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah mencurahkan curahan isi hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah curhat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa curhatan beliau? Allah Subhanahu wa taala abadikan curhatan Nabi kita ini dalam ayat yang mulia, dalam firman-Nya, yaitu adalah wa qala ar-rasul, dan ar-rasul berkata. Siapa rasul di sini? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Apa yang beliau curhatkan? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Qur'an. Sesungguhnya kaumku yang aku diutus kepadanya, mereka abai terhadap Al-Quran. Lihat, Nabi SAW curhat kepada Allah. Karena ketika itu beliau SAW, ketika beliau berdakwah di Mekah, maka orang-orang musyrikin ketika itu, ketika beliau berdakwah ketika itu, orang-orang musyrik tidak mau untuk mendengarkan Al-Quran. Maka beliau sedih. Kenapa ada di antara kaumku yang aku diutus kepadanya ada yang tidak mau mendengarkan Al-Quran? Maka beliau sedih. Padahal hadirin, kalau kita tahu, walaupun orang-orang musyrik ketika itu tidak mau mendengarkan Al-Quran, tapi para sahabat yang lain, orang-orang yang telah masuk Islam, semuanya pasti menjadi ahli Quran. Para sahabat ketika itu pasti rajin baca Al-Quran, pasti. Dan sebagian sahabat, bahkan banyak di antara sahabat yang mereka hafal Al-Quran. Tapi Nabi SAW tetap sedih ketika itu. Ternyata masih ada orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Maka hadirin, Allah kita merenung bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW ketika tahu bahwa pada zaman ini, pada saat ini, bukan hanya orang-orang kafir saja, bukan hanya orang-orang non-muslim saja, bukan hanya orang-orang musyrik saja yang meninggalkan Al-Quran. Ternyata orang-orang muslimnya pun banyak yang meninggalkan Al-Quran. Bagaimana perasaan Nabi SAW? Pada saat dulu saja, orang-orang muslim masih baca Quran semua, beliau sedih. Apalagi sekarang. Bahkan mungkin ada di antara kita yang belum sama sekali bisa baca Quran, bagaimana perasaan Nabi Muhammad SAW? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, sebagai orang yang ada di KTP-nya, kita ada di KTP kita, itu agama adalah Islam, maka kita punya kewajiban terhadap Al-Quran. Kita tidak boleh menjadi orang yang dicurhatkan oleh Nabi SAW sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Kita harus bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran.
Apa saja kewajibannya? Insya Allah pada kesempatan kali ini, khatib akan menyebutkan 5 saja. 5 kewajiban utama kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Kewajiban yang pertama, dan ini bersambung dengan kewajiban yang kedua, yaitu adalah mendengarkan dan membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an. Kalaulah dibacakan Al-Quran kepada kalian, apa kata Allah? Fastami'u lahu wa ansitu. Maka apa kata Allah? Dengarkanlah baik-baik dan diamlah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya ketika dibacakan Al-Quran, kita harus mendengarkan Quran dengan baik. Baik itu ketika kita dengarkan murattal atau ketika sedang khatib sejumat sedang berbicara, maka diamlah. Kenapa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Fastami'u, dengarkanlah. Wa ansitu, diamlah. Tidak boleh berbicara ketika khatib sedang berbicara. La'allakum turhamun. Kewajiban seorang orang yang muslim ketika dibacakan Al-Quran harus mendengarkan baik-baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan cara yang tartil. Apa itu tartil? Tartil itu adalah membaca Al-Quran dengan cara yang paling benar. Dan bacaan Quran yang paling benar hanya bisa didapatkan, hanya bisa diraih dengan cara belajar Al-Quran. Maka ayat ini bukan hanya menjadikan kita itu wajib baca Quran saja, tidak. Tapi kita pun punya kewajiban yang lain. Apa kewajiban itu? Kewajiban itu adalah belajar Al-Quran. Setiap muslim, bahkan semua orang, seharusnya minimal dia bisa baca Quran yang benar. Maka siapapun orang yang selama hidupnya dia tidak bisa baca Quran, siapapun orang yang selama hidupnya baca Qurannya masih terbata-bata, dan dia tidak punya keinginan untuk belajar Al-Quran, maka selama hidupnya dia mendapatkan dosa. Dia akan bergelimang dosa. Dan ketika nanti dia meninggal, dia mati, dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, siap-siaplah. Siap-siaplah dalam keadaan menyesal. Menyesal kenapa dulu ketika di dunia tidak mau untuk belajar Al-Quran. Maka kewajiban seorang muslim hadirin adalah belajar Al-Quran. Belajar agar bisa membaca Quran dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Ingatlah, mata kita, pendengaran kita, mulut kita, hati kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang akan kita pertanggungjawabkan? Kalau nanti di akhirat kita bertemu dengan Allah, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Maka carilah, banyak sekarang lembaga-lembaga, masjid-masjid yang mengajarkan Al-Quran. Baik yang offline, maupun yang online pun banyak. Tinggal kemauan saja. Jangan sampai karena banyak alasan sibuk lah. Kemudian tidak ada waktu, capek dan lain sebagainya. Ingatlah nanti di akhirat. Orang yang tidak mau baca Al-Quran, pasti demi Allah dia akan menyesal. Semenyesal-menyesalnya. Ini kewajiban yang pertama dan kedua. Itu mendengarkan dan membaca Al-Quran. Kemudian kewajiban yang ketiga. Dan bersambung lagi dengan kewajiban keempat. Karena orang yang melaksanakan kewajiban yang ketiga pasti melakukan kewajiban yang keempat. Kewajiban ketiga dan keempat adalah mentadabburi dan juga mengamalkan Al-Quran. Tadabbur, apa itu tadabbur? Tadabbur adalah memahami dan merenungkan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa banyak orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ayat ini menjadi perintah bagi kita sebagai seorang muslim yang tidak mau disebut sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Kita wajib untuk mentadabburi Al-Quran. Kita wajib untuk selalu merenungi dan memahami makna dari setiap ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan memahami makna dari setiap ayat Al-Quran butuh pada tafsir. Tidak boleh kita memahami ayat seenak kita, seenak logika. Kita butuh tafsir. Maka balik lagi, butuh kepada guru, butuh kepada majelis ilmu, butuh pada ngaji. Maka kewajiban kita bukan hanya baca Quran,
bukan hanya mentadabburinya saja, tapi apa kewajiban kita? Kewajiban kita itu ngaji. Siapapun yang tidak mau ngaji, demi Allah, di akhirat dia akan menyesal. Ini yang ketiga, tadabbur, memaknai atau merenungi makna dari Al-Quran. Orang yang mentadabburi Al-Quran, pasti dia akan melaksanakan kewajiban yang keempat. Apa itu? Yaitu adalah mengamalkan Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengamalkan Al-Quran. Setelah kita renungi maknanya, kita pasti mau tergerak hati kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Kita harus berakhlak sebagaimana akhlaknya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita harus bersifat, memiliki sifat dalam diri kita sebagaimana sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita harus memiliki cara berdagang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kita harus punya akhlak yang baik. Kita menjauhi akhlak yang buruk. Kita harus punya keyakinan yang benar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka hadirin, kewajiban utama dari pengamalan Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran sebagai aturan, sebagai hukum yang mengatur kehidupan kita. Baik dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, ataupun dalam urusan dunia. Kenapa khatib tekankan dalam seluruh urusan? Karena ada orang yang berusaha untuk memisahkan antara agama dan dunia. Dia mau menjadikan Al-Quran itu hanya di masjid saja. Pakai Al-Quran mah di masjid aja. Di luar mah politik, ya usah pakai Al-Quran. Mending hak masing-masing saja. Nah, ini perkataan kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Al-Qur'an, fa ulaika humul kafirun, maka merekalah orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Memang kufur asghar, tapi dosanya dosa yang sangat luar biasa. Ketika dia meninggal pasti masuk ke dalam neraka. Khatib pernah melihat ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama telah dihina, katanya. Kenapa disandingkan dengan politik? Ini adalah perkataan kekufuran. Kenapa? Karena politik, mau ekonomi, mau apapun urusannya, dalam kehidupan kita mau berdagang, kita mau bekerja, semuanya harus sesuai dengan hukum Al-Quran. Siapa yang menyelisih hukum Al-Quran, yang tidak mau menyandingkan Al-Quran dengan dunia, maka dia telah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kewajiban yang ketiga dan keempat, yaitu mentadabburi dan juga mengamalkan Al-Quran. Maka kita telah menyebutkan 4 kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, membaca. Yang ketiga, mentadabburi. Dan yang terakhir adalah yang disebutkan pada khutbah yang pertama, yaitu adalah mengamalkan Al-Quran. Dengan mengamalkan Al-Quran, yaitu mengamalkan seluruh hukum dan aturan Allah, dan kita mengatur seluruh kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah, azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kewajiban yang terakhir, kewajiban yang kelima adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai obat. Obat bagi apa? Obat bagi penyakit jiwa maupun penyakit raga. Sebagaimana yang sudah disebutkan pada kesempatan yang lalu, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat dari segala penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami telah turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya berisi obat. Obat bagi apa? Obat bagi seluruh penyakit yang ada dalam tubuh manusia, baik penyakit jiwa maupun penyakit raga. Ketika seorang muslim dia merasakan hidupnya itu sengsara,
dia merasakan banyak kesusahan. Dia merasa banyak sekali masalah dalam hidupnya. Dia merasa hidupnya itu sengsara. Maka obat dari segala hal ini hanya satu. Apa obatnya? Obatnya adalah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhah. Telah datang kepada kalian mau'idhah, Al-Quran. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Sebagai apa? Wasyifa, sebagai obat bagi apa? Lima fis sudur, sebagai obat bagi apa yang ada dalam dada. Apa yang ada dalam dada? Pasti tentu yang ada di dalam dada adalah hati. Maka Al-Quran merupakan obat bagi hati. Kesenangan, kebahagiaan hanya dapat diraih dengan dekat dengan Al-Quran. Maka ingatlah hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita sedang stres, jika kita banyak masalah, tidak usah kita cari musik yang paling galau, tidak usah. Tidak usah kita cari mana grup lawak yang paling lucu, tidak usah. Tidak usah kita cari orang-orang yang bisa membuat kita tertawa, tidak usah. Tapi kita hanya perlu cari satu. Cari apa? Cari Al-Quran. Baca Al-Quran. Demi Allah, siapapun yang mau hidupnya bahagia selamanya, maka caranya satu. Baca Quran. Baca Quran. Orang yang jauh dari Al-Quran, demi Allah, hidupnya tidak akan bahagia. Sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun tanahnya, seluas apapun rumahnya, sebanyak apapun mobil mewahnya, kalau dia tidak baca Quran, demi Allah, hidupnya pasti sengsara. Demi Allah, pasti. Maka ingatlah hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang membuat kita sedih, yang membuat kita bahagia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang tahu obatnya agar kita bisa bahagia hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha, Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran agar membuat engkau itu sengsara. Kata para ulama tafsir, Syekh As-Sa'di beliau berkata, Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk litashqa, untuk sulit, tapi untuk apa? Untuk bahagia. Maka cara agar kita bisa bahagia bukan dengan punya segalanya, tapi kita bisa bahagia dengan Al-Quran. Maka ingatlah hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kebahagiaan bukan dengan punya segalanya, tapi segalanya. Tapi segala kebahagiaan bisa didapatkan di dalam Al-Quran. Dan kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita semua menjadi ahli Quran, menjadi orang-orang yang mau mengamalkan Al-Quran, menjadi orang-orang yang mau untuk membaca Al-Quran, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, yang nanti di akhirat kita akan berada di surga Allah yang paling tinggi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah.